DJ Khalid Sobat Duta No Brainer yang merilis lagu ini ya. Dia ngerilis single terbarunya ini di 27 Juli 2018 dan memang hits banget sepanjang 2018. Tapi dia nggak nyanyiin sendiri. Dia nyanyinya menggandeng sejumlah penyanyi ternama seperti Justin Bieber, Chance the Rapper, dan juga Quavo. Dan selain kepopuleran penyanyinya, genre musik yang pop funk ini juga berhasil membuat pendengarnya menikmati lagu ini dengan penuh semangat. Buat kamu yang sedang suntuk, coba deh dengerin lagu ini. Oke. Next up Sobat Duta, kita mau ke salah satu lagu yang keren juga nih yang dirilis di tahun 2018 Sobat Duta. Ini tepatnya di 9 Februari. Adalah Anna Mary Sobat Duta yang berkolaborasi dengan Marshmello nih lewat lagu berjudul Friends. Nah, lagu ini mengisahkan seorang laki-laki yang harus menghadapi friendzone. Si laki-laki dan si cewek tuh telah berteman sejak mereka masih kecil ya. Si ceweknya hanya pengen menganggapnya sebagai teman, tapi si cowok berharap lebih dari sekedar teman. Berkali-kali cowok tersebut menyatakan cintanya, tetapi si cewek tetap kukuh dengan pendiriannya bahwa hubungan mereka gak akan pergi kemana-mana selain menjadi teman. Kamu sedang mengalami kisah ini? Sabar ya, di luar sana masih banyak yang jauh lebih baik. Follow Twitter @DutaFM, @DutaFM Ambon, dan like fanpage Facebook Duta FM Ambon. Girls Like You di menit 51 lepas dari pukul 2 siang. Sobat Duta, kolaborasi antara Maroon 5 yang merupakan grup band papan atas asal Amerika, dan karya-karya mereka tentu sudah tidak diragukan lagi. Termasuk lagu terbarunya, bukan lagu terbaru sih, lagu yang mereka rilis di 2018 tepatnya tanggal 31 Mei Sobat Duta. Lagu ini hasil kolaborasi bersama rapper wanita Cardi B yang bukan tercipta hanya untuk menghibur telinga aja atau membuat hati wanita tersipu. Namun lagu ini menunjukkan pesan untuk menyatukan kekuatan yang dimiliki wanita di seluruh dunia. Wanita selalu diidentikan sebagai makhluk yang tak berdaya dan acap kali menjadi sasaran kekerasan. Oleh karena itu, untuk video klip dari lagu ini sendiri menghadirkan 26 wanita inspiratif dengan berbagai latar belakang yang berbeda seperti profesi, ras, warna kulit, dan juga kepercayaan. Mereka semua disatukan dalam alunan musik, bernyanyi dan menari dengan wajah gembira. Girls Like You, Girls Like Me. Oke. Next up ke lagu berikutnya, The Middle Sobat Duta, yang dirilis pada 23 Januari 2018, menghadirkan Z featuring Maren Morris dan juga Grey nih Sobat Duta. Dan lagu ini menjadi yang teratas dari beberapa chart pertengahan tahun untuk kategori dance or electronic di tahun 2018. Lagu ini juga sukses masuk ke dalam top 5 Billboard Hot 100, di mana lagu ini bertahan selama 23 minggu di nomor 1 pada tanggal lagu Hot Dance or Electronic Songs. Nah, kalian bakal menikmati alunan nada dan makna yang bagus banget dari lirik lagu ini yang berhasil membuat para penikmat musik menjadikan lagu ini sebagai salah satu lagu favorit di sepanjang 2018. Follow Twitter @DutaFM, @DutaFM Ambon, dan like fanpage Facebook Duta FM Ambon. 90.9 Duta FM Ambon, Duta Musik terkini. Koldiak sampaikan jadi lagu pembuka di sesi keempat program Sunblock Sunday Block Sobat Duta untuk hari Minggu 19 Desember 2021. Selamat sore buat kalian semuanya yang lagi pada sendiri, yang lagi pada sama pacar, gebetan, temen, keluarga, atau yang lagi sama siapapun itu, yang lagi seru-seruan di akhir pekan kali ini. Wow, Alin turut berbahagia kalau misalkan kalian lagi bahagia di akhir pekan kali ini. Dan buat kalian yang juga berulang tahun di hari ini, Alin pengen ngucapin selamat ulang tahun, sehat dan sukses selalu. Oke, di sesi ketiga ini, ketiga atau keempat? Sesi keempat ya, sorry. Di sesi keempat, Alin bakal sharing seputar zodiak ya. Jadi udah lunas nih Sobat Duta, lagu Indo, lagu Barat yang hits sepanjang 2018. Sekarang waktunya untuk zodiak. Nah, kalau kalian misalkan pengen banget untuk zodiak kalian di share, kalian bisa juga ya chatting aja, nggak apa-apa, boleh di @dutafm_ambon atau di Twitter atau Instagram. Yes. Dan kalau ngomongin soal zodiak, ada yang sesuai, ada yang nggak juga sih Sobat Duta. Tapi percaya nggak percaya, ternyata ada juga sesuai gitu Sobat Duta. Nah,
Ngomongin soal zodiak, kali ini sudah punya nih beberapa zodiak yang katanya jago loh dalam mengatur keuangan dan gak boros. Yaps. Jadi setiap orang punya cara yang berbeda ya dalam mengelola keuangan. Terkadang mereka memerlukan seorang ahli untuk mengaturnya. Menurut astrologi, ada zodiak yang secara alami mereka pandai banget nih mengatur keuangan. Mereka salah satu orang yang pandai mengatur pengeluaran. Salah satu zodiaknya adalah Aries, Sobat Duta. Kalau zodiak yang satu ini adalah salah satu zodiak yang kurang sabar, tapi mereka pandai loh mengelola uang. Mereka sangat berprestasi dan giat dalam bekerja. Tentu saja ini membuat mereka dengan mudah memperoleh cuan, sehingga Aries termasuk zodiak yang sangat pintar dalam mengelola pengeluaran mereka. Nah, ini benar-benar terbukti banget. Dulu Alin pas kerja punya atasan yang memang Aries dan memang terbukti dia tuh pekerja keras dan juga pintar banget mengelola keuangan. Gimana para Aries? Benarkah, sesuaikah prediksi ini? Kalau nggak sesuai bisa komplain ke Alin sih. Tapi jangan dong, ini kan menurut astrologi. Kalau komplain juga boleh. Yang namanya zodiak yang tadi Alin bilang sebelumnya, ada yang sesuai, ada juga yang nggak sesuai. Follow Twitter @DutaFM, @DutaFM Ambon, dan like fanpage Facebook Duta FM Ambon. Video Aldiano bertahan lewati senja menit 20 lepas dari pukul 3 sore. Selamat sore buat kamu yang udah berolahraga di sore hari ini, atau yang mungkin lagi nemenin seseorang nih untuk dekor ruangan, ataupun juga mungkin ya ngecat ruangan, beres-beres kamar atau apapun itu. Pokoknya enjoying your weekend. Bakal lebih enjoy lagi kalau misalkan kalian bisa dengerin 90.9 di program Sunday Block, dimana kalian bisa nge-request lagu favorit kalian. 08114777 WhatsApp call Sobat Duta, ataupun juga di 08114799 atau di 09113900. Di sesi ketiga masih Alin sharing seputar zodiak, dan sekarang Alin lagi share seputar zodiak yang jago dalam mengelola keuangan. Nah, selain Aries, Sobat Duta, zodiak berikutnya ini adalah Taurus nih, yang termasuk zodiak yang aman dalam hal keuangan. Mereka ini termasuk gigih dalam meraih pintar. Mereka juga sangat jago dalam investasi. Gak heran jika mereka menjadi zodiak yang salah satunya tuh jago banget mengelola keuangan. Bukan cuma Taurus loh ya, Leo juga nih Sobat Duta. Kalau Leo, zodiak yang satu ini tidak mudah menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Mereka akan mencari segala cara untuk menghasilkan cuan. Dengan usaha tersebut, mereka akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Amin ya. Gak heran sih, mereka juga jago nih mengelola penghasilannya. Follow Twitter @DutaFM, @DutaFM Ambon, dan like fanpage Facebook Duta FM Ambon. Duet maut Sobat Duta yang berhasil bikin merinding juga dari mendiang Glenn Fredly dan sang istri Mutia Ayu di menit 29 lepas dari pukul 3 sore. Selamat sore buat kalian semuanya yang lagi pada bingung, mikir, aduh aku mau gimana lagi ya, kok ngelakuin ini dan itu belum terwujud juga. Tenang, itu semua adalah proses. Kalau misalkan segala sesuatu kita dapatnya gampang, kita bakal ngandalin diri kita doang. Padahal sebenarnya kan kita nggak bisa ngandalin diri kita aja. Kita benar-benar harus berpasrah sama Tuhan. So, kalian semuanya pokoknya nggak boleh lupa ya sama Tuhan, karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Alin kok so religius gini ya? Bukan so religius, tapi memang ini kenyataan. Oke, balik lagi ke topik nih yang lagi pengen Alin sharing. Ini adalah zodiak yang jago banget dalam mengelola keuangan. Jadi bukan cuma Aries, Leo, dan juga Taurus, Sobat Duta. Zodiak Virgo juga jago loh dalam mengelola keuangan. Dan Virgo ini bisa jadi salah satu yang terkaya dan mungkin kamu mengenalnya. Mereka nggak puas dengan hal yang biasa aja saat melakukan investasi. Mereka termasuk orang yang gigih agar memperoleh hasil maksimal. Virgo sangat pandai merencana, Sobat Duta, sehingga mereka menjadi salah satu yang jago banget dalam mengelola keuangan. Apakah cuma mereka berempat? Tentu tidak. Alin punya 5. Dan yang terakhir ada Scorpio nih, yang pintar saat merencanakan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Strategi mereka yang luar biasa dapat menghasilkan cuan yang melimpah. Mereka ini tipe yang tertutup dan sangat pandai mengelola pengeluaran. Gak heran loh, cuan mereka terkendali, Sobat Duta.
90.9 Radio Duta FM Ambon, Duta Musik terkini Sobat Duta. Balik lagi barengan sama Lindia di Sunblock Sunday Block menit tempat 2 lepas dari pukul 3 sore. Dan ada yang request buat zodiaknya di sharing nih seputar gimana caranya dia itu bisa mengatasi tekanan saat usia 20-an. Ada @AtlanaUniverse_ dari Twitter, zodiaknya itu adalah Sagittarius, Sobat Duta. Oke, jadi Alin langsung sharing ya. Ini buat si Sagittarius dan buat umum juga bisa banget karena ini emang universal. Buat kalian yang sedang atasi tekanan saat usia 20-an ya, ini tuh supaya hidup anti galau dan stres juga. Nah, poin pertama, pastikan identifikasi nih alasan yang kerap membuat kamu takut dan khawatir. Apa nih yang bikin kamu suka takut gitu, Sobat Duta ya? Benarkah ketakutan itu berasal dari kecemasan akan bayang-bayang masa depan yang gak pasti, atau bersumber dari ketidaksiapan diri kamu dalam menghadapi bertambahnya usia? Kalau Alin berdasarkan pengalaman sih, bersumber dari ketidaksiapan diri sih dalam menghadapi bertambahnya usia. Lalu bukan cuma itu aja, ingat kembali pencapaian yang berhasil kamu dapatkan atau pernah kamu dapatkan. Kalau kamu pernah mencapai sesuatu, gak mustahil kalau kamu bisa mencapai sesuatu lagi, Sobat Duta. Nah, ini penting juga untuk menulis pencapaian yang kamu inginkan tanpa berekspektasi terlalu tinggi. Kadang ekspektasi terlalu tinggi itu kalau realitanya nggak sesuai bisa bikin kita stres berat. So, saat ini kalian pengen bilang ke Sobat Duta untuk gak usah terlalu berekspektasi tinggi. Boleh, kecuali kalian udah tahu, kalian sudah punya pendukung-pendukung yang memang benar-benar bisa bikin kalian kekeh. Oke, aku punya ekspektasi yang tinggi dan aku yakin yang aku usahakan bakal sesuai dengan ekspektasi. Lalu Sobat Duta, ini penting banget, jangan ungkit kembali kegagalan di masa lalu. Nah, ini penting. Kadang kan orang yang suka, kalau Alin sendiri ya, Alin lagi ya, iya berdasarkan pengalaman kita sharing nih. Dulu tuh sempat banget mengungkit kegagalan-kegagalan. Kayak misalkan gak bisa nabung. Coba kalau dulu kerja gaji segini bisa nabung. Tapi kalau melihat hidup di masa lalu ya, masa lalu udah ditinggalin gitu. Kalau kita fokusnya ke masa lalu ya kita nggak bakal enjoying masa kini, dan masa depan yang lebih baik itu nggak bakal ada kalau misalkan kita fokusnya ke masa lalu. Lalu ini penting juga, Sobat Duta, buat si Sagittarius ya, hindari kebiasaan membandingkan diri. Ingat, proses setiap orang tuh beda-beda. Kalau saat ini teman kamu sudah gelar sarjana, udah kerja gaji sekian, tapi kamu masih belum dapat kerjaan, belum punya penghasilan, tenang aja, bakal ada hari emasnya kamu. Karena setiap orang itu punya golden day-nya masing-masing. BBC. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment atau olahraga, BBC Global Newsbeat Senin hingga Jumat di Duta FM dan bbcindonesia.com. Halo Yang, gimana kabar kamu di sana? Sedih banget. Mau dengerin acara petasan? Gak bisa. Update status? Gak bisa. Salah sambung? Gak bisa juga. Ditakol juga gak bisa. Alah, lebay. Ini, tak kasih tahu ya. Sekarang Duta, aplikasinya udah bisa di-download di Play Store, App Store, Google Play, dan BlackBerry World. Jadi kamu tetap bisa dengerin Duta lewat live streaming walaupun jauh di sana. Makasih ya. Halo, Yang, aku kan masih rindu. Still fresh 90.9 Radio Duta FM Ambon, Duta Musik terkini menit 12 lepas dari pukul 4 sore. Dan yes, sesi terakhir ya program Sunday Block edisi hari Minggu 19 Desember 2021. Dan semangat buat kalian semuanya, Sobat Duta, untuk menikmati akhir pekan yang mungkin agak berat ya akhir pekannya, atau mungkin ya masing-masing orang dengan feel-nya di akhir pekan. So, di satu sesi terakhir Alin bakal sharing seputar hal apa aja ya, yang bebas lah pokoknya buat kalian semuanya. Ya, mungkin ada di antara kalian yang bingung gitu, Sobat Duta, nggak termotivasi dan tapi harus tetap bergerak gitu, Sobat Duta. Karena Alin beberapa waktu lalu emang ngerasa kayak, aduh butuh motivasi banget nih gitu. Tapi harus tetap bergerak gitu, Sobat Duta. Yes, menurut seorang psikiater Dr. Jamie Ardian, sebenarnya perasaan tidak termotivasi ini merupakan hal yang normal terjadi.
Tetapi kondisi ini akan gawat kalau misalkan dialami dalam periode waktu yang lama. Nah, lalu gimana nih tipsnya supaya kita tetap bergerak dan produktif meski nggak punya motivasi? Nah, poin pertama, pastikan kalian tenangi diri dan istirahat sejenak, Sobat Tuta. Ini tuh dalam sesi diskusi ya di akun Twitternya si dokter ini bilang, yaitu dia, tenangin diri deh dan istirahat sejenak. Saat tengah dalam kondisi seperti ini, salah satu yang bisa kalian lakukan adalah menenangkan diri. Karena sikap demotivasi yang tengah terjadi pada dirimu mungkin merupakan pertanda awal bahwa kamu butuh istirahat. Lalu, jangan memaksa dirimu untuk bergerak cepat, Sobat Tuta. Walaupun punya tenggat yang cukup, beberapa orang akan cenderung lebih fokus untuk menuntaskan pekerjaan dengan cepat, alih-alih dengan baik dan teliti. Tanpa disadari, perilaku ini tuh dapat menimbulkan stres yang berlebihan karena memforsir waktu yang seharusnya dipakai untuk beristirahat. So, buat kalian yang pengen tahu seputar tips untuk tetap bergerak saat mengalami demotivasi, tenang aja. Kalian masih punya beberapa tips. Dengerin dulu nih, ada Noah featuring BCL dengan Mencari Cinta. BBC. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment, atau olahraga. BBC Global Newsbeat, Senin hingga Jumat di Duta FM dan bbcindonesia.com. Kamu punya Facebook? Punya dong. Kalau kamu punya Twitter? Tentu dong. Kita ini kan anak gaul. Ya elah, biar lebih gaul, kamu harus follow Twitter @DutaFM dan like juga fanpage Facebooknya di Duta FM Spasi Ambon. Banyak informasi yang bisa kamu dapetin. Gaulnya anak muda Ambon, ya di Duta FM tempatnya. Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Sugoi na. NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Lagu yang dirilis di 2018 tapi viral banget di 2021, The One and Only Zaire, It's You, Sobat Duta. Dan Alin masih sharing ya seputar tips untuk bergerak saat kamu benar-benar merasa nggak termotivasi. Jadi yang terakhir itu jangan maksa diri untuk bergerak cepat, Sobat Duta. Nah, berikutnya kalian bisa mengubah mindset terhadap pekerjaan yang tengah kamu lakukan. Hampir semua orang pasti pernah menganggap pekerjaan sebagai penderitaan yang nggak akan ada habisnya. Demi pendidikan atau bertahan hidup, kita perlu belajar dan bekerja meski merasa sangat muak serta bosan. Namun kondisi ini bisa jadi berawal dari kesalahan mindset kerja kamu nih. Saat mengalami hal ini, perlu bagi kita untuk mengubah pola pikir. Seringkali kita memandang suatu pekerjaan sebagai hal yang berat. Namun, kini cobalah untuk memandang tugas sebagai sesuatu yang nantinya akan selesai juga. Kau pasti bisa segera melaluinya. Lalu, tempatkan dirimu di lingkungan yang nyaman. Ini penting, Sobat Duta. Kamu mungkin gak bakal maju kalau kamu ada di lingkungan yang gak bikin kamu nyaman. Karena apapun itu, kenyamanan penting. Kenyamanan di dalam kehidupan sosial, percintaan, keluarga, itu penting banget. Lalu, mengulas kembali keberhasilan kamu sebelumnya. Kalau mikir gagal, takut gagal, sebelumnya aku pernah berhasil kok. Dan poin paling penting atau yang terakhir, jangan terlalu banyak berpikir dan ambil langkah awal kamu. Jangan bilang kamu belum siap untuk memulai, karena nggak ada kata siap untuk memulai. Yang ada hanyalah kamu harus mulai.
Jeremy Sacker dan juga Chelsea Cutler dengan Emily. Sobat Duta di menit 33 lepas dari pukul 4 sore Sobat Duta. Dan sekalian masih barengan sama Lindy juga. Salah satu informasi datang dari aktor pemeran Spider-Man Tom Holland Sobat Duta, yang katanya sih bakal rehat acting dan mulai berkeluarga. Dia bilang dia suka anak-anak. Yeay. Yes, tepatnya bintang Spider-Man No Way Home ya. Dia mengaku kalau ia berencana rehat dari dunia acting dan fokus mulai berkeluarga. Pernyataan itu dia sampaikan lewat wawancara bareng People nih Sobat Duta. Dan setelah memerankan Spider-Man sejak 2016, Tom Holland kini siap ya mewujudkan mimpi pribadinya. Saking cintanya sama anak-anak, pemeran manusia laba-laba itu mengaku selalu ngumpul sama bocah-bocah saat berada di pesta atau permukaan lagi. Ya ampun, pernikahan Sobat Duta. Yaps, dan gak cuma cerita soal mimpinya untuk berkeluarga dan punya anak nih, Tom Holland juga menyampaikan rasa bersyukur atas perannya sebagai Spider-Man. Dan No Way Home jadi film manusia laba-laba ketiga atau terakhir yang Holland perankan. Karena itu dia mengaku belum siap untuk say goodbye ke karakternya tersebut. Dan untuk kelanjutan franchise Marvel itu di masa depan, Holland yang sudah menggantikan Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield bilang sih dia mau lihat masa depan Spider-Man yang lebih beragam. Mungkin kamu bakal lihat Spider-Man, Spider-Gwen atau Spider-Woman. Ini sudah punya 3 Spider-Man berturut-turut dan semua sama. Bakal keren kalau nantinya ada sesuatu yang berbeda. Kira-kira apa pendapat si pacar ya, aka Zendaya? Wow, ini saya emang udah mulai memikir ke arah serius nih. Oke, itu dia berita buat kalian semuanya di menit 35 lepas dari pukul 4 sore. Apa kabar Sobat Duta di jam segini? Yang barusan tadi telepon, sorry banget tadi tuh Alun lagi ngeplay lagu. Kamu bisa balik lagi telepon, bisa di WhatsApp 0811470099 atau di telepon biasa juga boleh banget ya, 0811470099 atau di 341900. Jangan lupa kode areanya 0911. Tamangi, Supi bawa itu vaksin kah belum? Dia ada hamil, memangnya orang hamil bisa vaksin lagi? Aman kasing. Ibu hamil dianjurkan untuk vaksinasi COVID-19 karena kalau ibu terinfeksi virus tersebut, itu berisiko mengalami gejala yang parah sehingga akan melahirkan bayi prematur. Kira-kira pada usia kandungan berapa bulan ibu hamil bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19? 3 bulan ke atas. Jenis vaksin yang saat ini bagi ibu hamil dan ibu menyusui berdasarkan surat keputusan Kementerian Kesehatan adalah vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna karena jenis vaksin ini dianggap aman. Paling bagus sebelum beta mai topi vaksin, lebih baik kau tompi konsultasi dengan dokter kandungan dulu. Betul tamang. Karena ada beberapa syarat yang bisa menentukan ibu tersebut bisa divaksin, seperti suhu tubuh normal, seng panas, tekanan darah normal, adapun penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, penyakit paru, HIV, hati, dan lain-lain. Kalau dalam kondisi terkontrol, ibu tetap harus divaksin COVID-19 untuk melindungi ibu dan janin, karena manfaatnya lebih besar. Terus kalau untuk ibu menyusui bagaimana? Harus divaksin, tapi sebelum divaksin sebaiknya berkonsultasi tentang kondisi kesehatan ibu dengan dokter atau tenaga kesehatan terlebih dulu dan berada dalam kondisi fit untuk menerima vaksin. Setelah vaksin, ibu tetap aman untuk menyusui. Mari ibu hamil dan ibu menyusui segera dapatkan vaksinasi COVID-19 agar ibu sehat, bayi selamat. Iklan layanan kesehatan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Twice dari Christina Aguilera Sobat Duta di menit 47 lepas dari pukul 4 sore. Dan kamu masih barengan sama Alindia di program Sunblock Sunday Block Sobat Duta. Alin bingung nih mau bakal puterin lagu apa buat kalian setelah ini. Pernah gak sih Sobat Duta kalian tuh merasa bingung sama sesuatu? Kadang mau makan aja bingung ya kan, makan apa ya? Tapi pastikan kalian harus bingungnya jangan lama-lama, karena kalau kelamaan bingung juga gak bagus. Oke, udah mau berakhir ya tahun 2021, kita udah di hari hari ke-19 Sobat Duta.
Kurang lebih tersisa 2, 4, 6, 8, 10 12 hari lagi bakal berakhir 2021. Dan Alin percaya bahwa Sobat Duta sudah punya resolusi untuk 2022. Nah, ngomongin soal resolusi nih Sobat Duta, kalau misalkan kamu punya resolusi untuk misalkan mau mengubah kebiasaan buruk menjadi baik di tahun mendatang, kamu bisa mencoba menggunakan model tahapan perubahan atau Trans-Theoretical Model. Teori ini tuh dicetuskan oleh James Prochaska dan Carlo Di Clemente, Sobat Duta. Ya, jadi ada tahapannya. Kayak pertama tuh ada tahapan prakontemplasi. Kalau ini sih orang-orang umumnya berada dalam kondisi penyangkalan. Mereka beranggapan bahwa perilakunya bukan sebuah masalah, gak ngerusak gitu, dan gak berdampak buruk. Di sisi lain mereka juga mungkin merasa pasrah dengan keadaan ini dan merasa gak mempunyai kendali atas perilakunya. Padahal hidup kita ini adalah kendali kita sendiri untuk hidup kita. Lalu setelah tahap prakontemplasi ada kontemplasi ini Sobat Duta. Kalau di tahap ini sih merupakan tahap perenungan ya. Orang menyadari sebuah perubahan akan memberikan dampak baik pada hidup. Lalu ada tahap persiapan juga nih. Kalau di tahap ini sih orang-orang memulai langkah dan untuk perubahan dalam hidupnya ya. Tahap aksi, ya udah ayo beraksi. Kalau udah tahu udah punya hal-hal yang mau dibuat, sekarang tinggal kamu aksi aja. Karena apapun yang kamu pikirkan kalau nggak aksi nggak bakal kentara hasilnya dan nggak bakal terwujud gitu Sobat Duta. Lalu tahap pemeliharaan, tentunya kebiasaan baik itu ya harus tetap dipelihara, harus tetap terus-terusan gitu ya. Ada loh tahap kambuh Sobat Duta. Karena dalam proses perubahan, kekambuhan sangat mungkin terjadi. Tapi pastikan kalau kalian udah benar-benar komitmen sama diri, pokoknya 2022 aku pengen jadi lebih baik. Ya udah benar-benar jadi lebih baik. Alin doain semoga semua hal yang bakal kalian inginkan tercapai di 2022, ayo sama-sama semangat, sama-sama kekeh, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Niki Sevanya di menit 57 lepas dari pukul 4 sore dengan Lose, jadi lagu terakhir ya. Dan gak terasa banget, udah kurang lebih 5 jam Alin temenin kalian di program Sunblock Sunday Block Sobat Duta. Enjoy your weekend, jangan lupa bahagia, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif. Karena selalu Alin pengen bilang bahwa kebahagiaan kita bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan kita sendiri. So, semangat, God bless you all, Alin Lia pamit. See you next time, salam Duta.